saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, yang saya hormati Pak Menteri, Wakil Menteri, Dirjen PHU, beserta seluruh jajarannya, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati. Jadi kenapa tadi saya agak ngotot ke pimpinan untuk diberikan kesempatan berbicara walaupun 5 atau 10 menit. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan ini akan menjadi kajian lebih dalam lagi untuk jajaran Kemenak nanti sebelum masuk pembahasan panja nantinya. Itu maksudnya pimpinan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi ada beberapa poin juga yang mempertegas beberapa pandangan teman-teman sebelumnya. Jadi begini Pak Ketua, Pak Menteri, kemarin saya melihat di media memang itu sangat viral sekali, khususnya kami di Dapil 1, apalagi ketika kemarin kami pas turun reses, dan hampir di setiap kegiatan reses kami masyarakat selalu menanyakan hal yang sama, yaitu bagaimana tentang kemungkinan kenaikan atau penurunan biaya haji untuk tahun 2025. Apalagi masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana waktu itu Pak Wamen beserta Pak Menteri yang walaupun secara awal telah menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada penurunan biaya haji di tahun 2025. Tetapi kemarin setelah sampai di Jakarta dan saya dikirimin draft oleh TA saya dan saya membaca usulannya, saya terus terang agak kaget dan agak sedikit kecewa. Kecewanya dalam artinya seperti ini. Jadi setelah saya baca, jadi dari data disampaikan oleh Pak Menteri tadi, sesuai juga dengan data yang kami terima, yaitu biaya haji tahun 2025 itu sebesar 93.389.684 rupiah. Jadi lebih murah judulnya 20.000 dibandingkan dengan tahun 2024 dengan pembagian 70-30. 70% akan dibebankan ke jamaah, yakni sekitar 65.373.708 rupiah, dan 30% diambil dari nilai manfaat, yaitu sebesar 28.016.906 rupiah. Sedangkan biaya haji Pak tahun 2024 sebesar 93.410.000 dengan pembagian 60-40. 60% yang dibebankan ke jamaah tahun 2024 sekitar 56.040.000 dan 40%-nya diambil dari nilai manfaat sebesar 37.360.000. Jadi ada kenaikan beban jamaah di tahun 2025 ini yang diusulkan oleh Kemenak, yaitu lebih kurang 9.334.000. Jadi biaya haji ini bukannya turun menurut saya, tetapi naik. Secara penerapan memang judulnya turun, yaitu sekitar 20.000, tetapi beban ke jamaahnya naik. Untuk mengukur naik turunnya biaya haji, itu masyarakat tidak tahu BPIH Pak Menteri. Masyarakat tidak tahu nilai manfaat. Yang masyarakat tahu itu berapa banyak nilai yang harus mereka tambahkan, berapa nilai yang harus mereka bayarkan untuk melakukan pelunasan terhadap biaya haji ini. Ya kenapa? Karena nilai 9,3 juta ini sangat besar sekali buat masyarakat kami, khususnya di Dapil NTB 1. Mungkin buat Pak Menteri beserta kita ada di Komisi 8 angka segitu kecil, tetapi buat masyarakat itu sangat besar sekali manfaatnya. Kemudian usulan saya Pak Menteri yang kedua. Jadi ini mungkin hanya subjektif pandangan saya, tetapi mungkin ini bisa dijadikan kajian-kajian kita ke depannya. Terkait yang pertama, yaitu komponen dari nilai manfaat dana haji. Yang pertama yaitu masa tinggal haji jemaah di Arab Saudi. Kemudian yang kedua, jumlah makan di Madinah dan Mekah. Dari dua komponen ini, saya ingin menyampaikan pendapat Pak Menteri. Secara durasi, jumlah hari pelaksanaan haji itu kan lebih kurang 40 hari. Dari pas waktu berangkat dan perginya. Kira-kira memungkinkan enggak ada kajian lebih khusus lagi, misalnya dikurangin waktunya menjadi 30 hari ataupun 35 hari. Jadi bukannya niat kami untuk mengurangi waktu ibadah jamaah haji di tanah suci, tetapi dalam rangka mempertimbangkan
kenapa semakin tahun itu biaya haji semakin naik. Jadi mungkin solusi-solusi ini berdasarkan kajian-kajian akan bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu masukan dan saran saya. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.